Selamat pagi, hari ini di Banjarnegara. Jadi setelah seminggu lalu Suzuki Smash New dari Sumatera datang, kita udah mulai permak-permak untuk ubahan bodi. Jadi hari ini kita dibantu Mas Wal pagi. Kemarin kita udah mulai ngerjain peranti bodi karena dari Sumatera Utara motor dengan basic Suzuki New Smash dari tim Suzuki Asahan ini memang benar-benar dipakai balap, jadi bodinya jelek. Sisa bodi bawaan yang masih kita pakai adalah bodi belakang, karena untuk bodi depan dan lain itu udah banyak rusak ya. Contohnya untuk dudukan-dudukan dan sebagainya. Kemudian kemarin nggak ada deck ini nih, jadi kita nyari udah dapet sepaket dengan spatbor depan belakang, karena untuk spatbor juga remuk karena dia kondisinya memang benar-benar balap, dan batok kemarin pakai kepalanya smash. Jadi kita dapet nih body buat basic Titan ori ya. Contohnya buat kepala, dasi seset untuk depan, termasuk untuk spatbor seset. Ditambah ini juga nih, ini kita ganti baru karena yang kemarin coak, jadi ininya rada kurang stabil, kurang presisi. Jadi sekarang dia udah rapi, sama deck depan dia udah presisi, ini juga udah kuat, spatbor depan oke, ditambah kepala. Sebetulnya untuk kepala ini secara postur dia udah pendek ya, jadi dia udah dilas-las, udah dipendekin. Nih posisinya juga udah oke banget, sangar banget. Kita udah setting, udah dapat mika lampu depan juga, tapi nggak tahu ntar kita bakal pasang atau enggak, atau memang kita biarin aja sangar kayak gini. Terus penyesuaian ada pada ini nih, bagian minyak kita coak-coak juga. Terus di sebelah kiri ini juga kita coak karena untuk dudukan kopling. Jadi ini masih kendor-kendor karena kita masih setting. Kemudian mika ada. Kita juga menyesuaikan bagian ini nih, karena kita potong-potong menyesuaikan fungsi dan postur untuk gas spontan. Sebelah kiri juga kita coak. Jadi secara tampilan Suzuki Smash ini udah oke banget. Tinggal tahap finishing nanti Mas Wal yang akan mulai ngegarap. Jadi saya juga seneng karena pelek palang 8. Teman-teman ngerti, saya juga seneng konstruksi pelek palang 8, palang 6 maupun model racing-racing lain, karena menurut saya lebih simpel. Meskipun ada beberapa stok pelek Daytona Rims, jadi kita buat cadangan. Oh ya, selain bodi depan nih, bodi belakang. Jadi Titan itu kan ada plastik kasar. Jadi plastik kasar kita pakai karena dia fungsinya untuk dudukan bodi atas, jadi dia nyambung. Jadi kalau dia kepasang seperti ini, bodi atasnya tuh lebih tegak. Kemarin dia cenderung lebih rendah karena saiki buka dia iki, karena tanpa bodi bawah. Jadi spatbor kita pasang biar lebih rapi. Posisi-posisi yang lain masih tetap, jadi ini tangki masih tetap. Kemudian ntar besok kita bakal benerin ini. Jadi secara konstruksi untuk Smash Titan maupun Smash New, dia tangkinya kan ada di belakang tinggi, jadi dia potong nih, kemudian biar joknya lebih rendah. Terus beberapa ubahan lain ini juga untuk sebelah kanan sama masih pakai ini. Jadi kita coak-coak ya, apalagi karena ini sok Kitako yang udah di ribbon di Triple S Banggoi Jogja, masih berfungsi, masih enak. Posturnya kemarin kita ukur dia punya tinggi 31 cm. Memang settingan untuk Suzuki di eranya seperti itu, jadi memang cenderung lebih pendek-pendek. Kemudian ubahan-ubahan yang lain, footstep ya. Footstep kan dari
Sumatera kemarin pakai footstep standar, kita udah lepas. Kemudian ini, jadi dapat rezeki, kita dapat beberapa part-part copotan-copotan Jupiter balap. Jadi kemarin kita modifikasi, ini adalah footstep Jupiter untuk Yamaha. Jadi merek SND, penyesuaiannya ada pada bagian sasis ini nih. Jadi asiknya smash Titan maupun smash New, dia sasisnya kan karena bagasinya ada di depan, dia punya konstruksi besi seperti ini. Jadi dudukannya gampang. Cuma pakai footstep Yamaha dia bisa nemplok. Jadi cuma dilas-las tuh. Konstruksinya simple, memudahkan teman-teman yang sedang modifikasi. Jadi ini cukup asik. Penggarapannya juga tidak begitu susah, tapi secara konstruksi dan visual tetap kece. Kemudian ini nih, kita rubah dudukan knalpot. Kemarin kan dia nyangkut di atas di sebelah sini, jadi dia miring. Nah, karena dia secara visual menurut saya kurang cakep, saya rubah dudukannya ada di sini nih. Jadi dia sejajar dengan suspensi. Kemarin sih teman-teman ada yang komen kenapa suspensinya tidak dimajuin, karena beberapa tipe Suzuki banyak yang pakai konstruksi shocknya itu kan lebih rebah, jadi dia ke depan. Cuma ini masih pakai standar dulu karena shocknya juga masih oke. Terus kita kemarin nambah ini nih, bikin dudukan jalu pedok. Jadi ini ada standar pedok dari si Jiro Amorex dari Gilang Pranata Sukma. Memang pas banget nih, sementara masih pakai baut. Jadi biar secara fungsi, kemudian di saat geber-geber dan lain-lain pedok, kebutuhan maintenance akan lebih mudah, dan secara visual pasti juga cakep. Nih juga yang sebelah kiri ini tuasnya masih pakai bekas-bekas nih dari Bipro aluminium. Ini kan footstep Yamaha juga, jadi ini SND juga. Konstruksinya gampang banget tuh, lihat. Jadi sasis smash maupun Titan dia pakai rangka bulat di situ, jadi memudahkan. Kalau yang kemarin dia dudukannya di atas ini nih, jadi kita geser ke sini biar lebih kuat secara konstruksi. Kemudian secara postur pasti dia akan bakal lebih cakep. Ditambah nih ubahan di bagian body, karena sekarang dia lebih presisi. Kemarin dia potong di sini, jadi bagian sayap sebelah kiri kendor. Makanya sekarang udah lebih strong dan juga lebih cakep. Gimana? So, abis ini proyek selanjutnya untuk ngegarap Titan adalah repaint, karena kita udah nyiapin livery yang cakep tentunya, sesuai dengan gaya-gaya jadul, warna-warna khas Suzuki, biar memori maupun kenangan-kenangan teman-teman di era motor ini balap dia akan kembali. Jadi asik banget gimana ubahannya. Oh iya, untuk setang nih, karena konstruksi joknya pendek, setang sebetulnya dia udah pendek ya, tapi kayaknya bakal kita ubah karena menurut saya stangnya terlalu maju. Saya lebih enak stangnya dia tuh cenderung mundur segini misalnya, jadi masih ada jarak. Kita udah nyiapin racer, stang dan lain-lain, ini mah gampang. Yang penting untuk bagian-bagian pentingnya kita udah pasang. Sama ini tuas rem kita dapat support dari brand RTX Purwokerto. Jadi dia produsen knalpot yang bonafit, tapi dia juga punya stick tuas rem yang keren. Jadi gimana? Ubahan-ubahannya jadi lebih sangar nih. Joknya juga udah lebih cakep, jaraknya udah tidak begitu centang kayak kemarin. Jadi gimana teman-teman pendapatnya? Kalau ada yang kurang-kurang atau ada ide-ide, silahkan kasih masukan biar motor kita keren. So,
Thank you buat teman-teman yang udah nonton, udah selalu support. Jangan lupa mampir ke Instagram Andika Hero karena di situ juga ada update-update ubahan modifikasi Smash yang bakal bisa teman-teman pantau. So, thank you buat sahabat-sahabat yang udah nonton, supportnya. Tunggu terus karena motor ini tinggal finishing, repaint, dan kita udah siapin livery kerennya. So, thank you, bye-bye.